Hai, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Kamis tanggal 12 Desember 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Saleha melangkah perlahan menuju masjid dengan perasaan yang tidak menentu. Bayangan Dita dan Zidan terus menghantuinya sejak pertemuan terakhir mereka. Ia tidak pernah menyangka ketenangannya yang selama ini ia jaga justru terusik oleh dua orang yang nyaris menghancurkan rasa aman dalam hidupnya. Dengan ragu, Saleha akhirnya memasuki pelataran masjid yang sepi, mengambil barang yang sempat tertinggal di sana. Tanpa membuang waktu, ia segera beranjak pulang. Namun langkahnya tertahan. Dari arah belakang, suara yang ia kenali memanggil namanya, yakni Zidan. Jantungnya berdegup lebih kencang. Saleha membalikan badan, menatap pria itu yang perlahan berjalan mendekat. Ada raut serius di wajah Zidan, sesuatu yang tak biasa ia lihat. Dengan suara yang lirih namun jelas, Zidan menyampaikan permintaan maafnya. Saleha hanya bisa terdiam, bingung dengan apa yang terjadi. Permintaan maaf untuk apa? Ucapnya. Kebingungannya semakin menjadi saat Zidan dengan tulus mengakui semua kesalahannya. Ia sadar telah mengganggu hidup Saleha, membuatnya merasa terancam, dan kini ia ingin mengakhiri semua itu. Sebelum Saleha sempat berkata apa-apa, tiba-tiba muncul Bu Soraya dengan wajah penuh amarah. Kehadiran wanita itu seperti badai yang menerpa ketenangan sesaat yang hampir tercipta. Bukannya mendukung permintaan maaf Zidan, Bu Soraya justru menyerang Saleha dengan tuduhan yang menyakitkan. Dasar perempuan so alim, kelihatannya saja baik, tapi nyatanya suka mengganggu pria lain. Suara Bu Soraya menggema di pelataran masjid, menusuk hati Saleha lebih dari yang bisa ia tahan. Saleha hanya mampu berdiri terpaku, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun kali ini Saleha tidak tinggal diam. Dengan suara bergetar ia membela dirinya, menjelaskan bahwa semua tuduhan itu tidaklah benar. Zidan yang selama ini hanya diam di bawah bayang-bayang ibunya, akhirnya angkat bicara. Dengan tegas ia membela Saleha, mengungkapkan bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri. Bu Soraya yang mendengar anaknya memihak Saleha tampak terdiam. Mungkin karena malu atau tak percaya. Saat itu menjadi saksi bagaimana keberanian Saleha melawan ketidakadilan dan bagaimana Zidan akhirnya berusaha memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Meski luka di hati Saleha tidak akan sembuh begitu saja, ia merasa telah memenangkan sesuatu yang penting, yakni harga dirinya. Di kamarnya, Saleha duduk termenung di pinggir ranjangnya. Pikirannya kacau berputar-putar tanpa arah, yang membawa serpihan masalah dari berbagai sisi. Bayangan tentang Zidan dan Dita menghantui ketenangannya, menyusut ke setiap ruang dalam benaknya. Ia menatap kosong dinding kamar, merasakan kegelisahan yang tak kunjung reda. Bahkan suara langkah kaki Nando yang baru saja pulang dari bengkel tak ia sadari. Lelaki itu yang selalu mengenali perubahan kecil pada istrinya terhenti di ambang pintu kamar, memandangi Saleha yang larut dalam lamunannya. Tanpa sepatah kata, Nando melangkah mendekat, melambaikan tangan di depan wajah Saleha untuk mengusik lamunannya. Saleha tersentak, sejenak bingung sebelum menyadari kehadiran suaminya. Dengan cepat ia membalikan badannya, mencium tangan Nando sembari meminta maaf karena terlalu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Nando menatapnya dengan pandangan heran, dan hatinya pun bertanya-tanya. Ia menatap dalam-dalam ke wajah Saleha yang tampak lelah, mencoba mencari jawaban tanpa kata-kata. Tapi ia tahu, ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Dengan nada lembut namun tegas, ia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Berharap Saleha mau membagi beban yang mengganjal di hatinya. Di sebuah ruang kunjungan kantor polisi, Ramdhani duduk dengan wajah tegang. Di depan Dita yang tampak lesu, mereka saling menatap dengan ekspresi yang sulit diartikan. Dita dengan penampilan yang jauh dari kesan angkuh seperti biasanya, tampak berusaha memohon kepada suaminya.
Suaranya yang terdengar penuh rengekan memecah keheningan ruangan itu. Ia memohon agar Ramdhani melakukan sesuatu untuk membebaskannya dari hukuman penjara. Di wajahnya tergurat rasa takut dan penyesalan, meski Ramdhani hanya menatapnya dengan dingin, seperti tak ada lagi simpati tersisa. Ramdhani akhirnya berbicara. Nada suaranya terdengar tegas namun penuh kekecewaan. Ia mengingatkan Dita bahwa tindakannya itu telah membawa kehancuran. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak mereka. Ramdhani menyebut bahwa Dita telah gagal menjadi seorang ibu, bahkan tega menyeret Gania ke jurang yang sama. Meski kata-kata itu menghantam Dita, ia tetap mencoba merayu, berharap Ramdhani melunak dan membantunya keluar dari situasi ini. Dita pun meminta maaf serta menyadari semua kesalahannya selama ini. Namun Ramdhani tampak tak tergerak, hanya duduk dengan pandangan kosong seolah telah mengubur semua harapan untuk wanita yang pernah ia cintai. Di sudut perpustakaan yang sunyi, Bara duduk dengan serius, matanya fokus pada buku tebal mata kuliah yang terbuka di depannya. Sementara itu, di meja lain, Zahwa diam-diam memperhatikannya dari balik buku yang sengaja ia angkat untuk menyembunyikan wajahnya. Tatapannya terpaku pada Bara, terpukau oleh dedikasi lelaki itu terhadap studinya. Dalam hati Zahwa mengagumi kesungguhan Bara, menganggapnya sebagai sosok yang sangat menghargai pendidikan. Namun di tengah kesibukan membaca, Bara tiba-tiba terhenti. Ia mengangkat pandangannya, merasa ada sepasang mata yang terus mengamatinya dari kejauhan, membuat suasana hening perpustakaan terasa sedikit berbeda. Di tempat lain, di halaman masjid yang teduh, Nando baru saja tiba untuk menunaikan sholat Jumat. Pandangannya tanpa sengaja tertuju pada sosok Zidan yang sedang menerima kotak infak dari seseorang untuk dibawa masuk ke dalam. Pemandangan itu cukup mengejutkan Nando. Zidan yang selama ini ia kenal dengan reputasi kurang baik, kini tampak berbeda. Dengan tenang dan penuh senyum, Zidan memandang ke arahnya, memberi sapaan ramah sebelum melangkah masuk ke masjid. Nando membalas senyum itu, meski di dalam hatinya ada keraguan yang perlahan menyeruak. Sambil melangkah menuju tempat wudhu, pikiran Nando dipenuhi dengan berbagai spekulasi. Ia mengamati perubahan sikap Zidan yang terlihat lebih baik. Namun hatinya tidak bisa sepenuhnya percaya. Pengalaman pahit bersama Aryo yang dulu berpura-pura baik demi mendapatkan kepercayaan menjadi pelajaran berharga. Nando merasa waspada, khawatir jika Zidan menggunakan taktik serupa untuk mendekati dirinya dan Saleha. Meskipun sejenak ada harapan akan perubahan Zidan, Nando tetap memilih untuk berjaga-jaga. Tidak ingin terjebak dalam manipulasi yang sama untuk kedua kalinya.